Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita kembali datang di rumah Tuhan untuk kita datang membawa kehidupan kita kepada Dia yang empunya hidup kita. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita telah melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang minggu yang sudah lewat. Dan hari ini mari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang dapat kita balas segala kebaikan Tuhan. Kita hanya dapat menaikkan syukur limpah terima kasih kepada Tuhan. Dan memberi yang terbaik lewat apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Penyembahan kita kepada Tuhan, pujian sorak-sorai kepada Tuhan. Mari semuanya kita bawa dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Kita cari Dia dalam hidup kita. Kita cari wajah Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Kita ada hari ini adalah karena kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini dengan kita mencari wajah Tuhan, bersekutu dengan Dia. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin Tuhan.
Fani Towoliu akan berdoa membuka ibadah kita. Bagi semua orang yang membutuhkan, kami mengucap syukur Tuhan, limpah terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh pribadi yang terindah, Engkau sungguh pribadi yang layak diagungkan dan ditinggikan Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kesempatan yang terbaik Tuhan berikan kepada kami. Kami mau pakai untuk membawa hati kami, memuji Engkau, menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, pagi hari ini kami mau bersatu hati, menyerahkan hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan. Apapun itu Tuhan, semuanya dalam urapan-Mu, dan kami percaya ibadah pada pagi hari ini Tuhan mendatangkan berkat bagi setiap kami. Tidak ada satupun di antara kami yang akan pulang dengan sia-sia, tapi kami akan membawa berkat-berkat yang baru yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, kita adalah umat-umat pemenang ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan Tuhan kita melakukan segala perkara. Di dalam Tuhan kita melakukan segala perkara dan kita menang ya. Dari segala hal yang membebani kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat pujian bahwa serta dengan Allah kita lakukan segala perkara. Glory bagi Tuhan. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua.
berjanji bagi kita. Dia tidak pernah ingkar janji, saudara. Kita adalah orang-orang yang menerima janji Tuhan. Ya dan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang kadang-kadang kita melihat janji Tuhan tidak tergenapi. Tapi mari kita tetap setia kepada Tuhan. Karena semuanya ada waktu Tuhan untuk menyatakan dalam hidup kita. Ada begitu banyak hal yang terjadi yang tidak kita mengerti. Tapi yakinlah kita. Janji Tuhan menjadi bagian kehidupan setiap orang yang percaya kepada Dia. Haleluya, beri dirimu bagi Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Amin. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Amin. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Ya Tuhan. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati. Amin Tuhan. Haleluya. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri,
Saudara Ricky. Haleluya, kami ngamini pujian ini sebab Engkaulah Allah yang dahsyat untuk kehidupan kami. Amin, Tuhan. Nyata Tuhan, pada pagi hari haleluya. kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami telah memuji Glory. memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami tadi Tuhan telah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, hati kami sudah siap untuk mendengar sabda firman-Mu. Berkati tanam dan pikiran hati kami Tuhan, agar firman boleh tertanam dalam kehidupan kami, agar hidup kami boleh menjadi pedoman Kristus dalam dunia ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan sabda firman-Mu, berkati dia agar kemanapun ia pergi dan berada baik, jiwa-jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Ini menjadi doa kami Tuhan, kami sambut firman mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan selanjutnya saya serahkan pada hamba Tuhan yang sudah ditugaskan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Pada saat hari ini saya bangga kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dalam setiap kehidupan saya. Sehingga kalau saya boleh ada, ini semua bukan karena kuat atau hebat saya, tetapi ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih juga kepada Ibu Gembala dan Bapak Gembala, dan seluruh umat Tuhan yang sudah mempercayai saya pada saat hari ini untuk membacakan kebenaran firman Tuhan. Jangan saudara pandang kepada saya sebab saya hanyalah manusia biasa, tetapi mari kita pandang Tuhan, sebab Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Saya juga tidak lupa memperkenalkan nama. Kalau tadi saya sudah memperkenalkan nama, sekarang saya perkenalkan nama lagi. Perkenalkan, nama saya Pendeta Pembantu Ariando Jerry Frederick. Mungkin ada yang bertanya asal dari mana. Kalau saya asal dari Manado, lebih tepatnya yang ada di Tondano. Dan saya adalah salah satu suami dari mantan pengerja yang ada di tempat ini. Salah satunya suami yang ada di pengerja ini yaitu Mulyati Tandemanik Taulangi, di mana pada tahun yang lalu 20 November saya dipersatukan menjadi suami istri. Oleh karena itu, bantu terus dalam doa biar di masa kami masih hidup, kami tetap setia melayani Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12. Yang sudah dapat katakan haleluya. Kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12. Saya hitung pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji Tuhan, silakan duduk. Hari ini saya akan memberikan tema hidup di dalam terang. Amin. Di sini ketika Yesus berhadapan dengan banyak orang, dia menyampaikan kepada banyak orang itu, dia berkata bahwa aku adalah terang hidup. Di mana dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Allah menginginkan di dalam perjalanan hidup kita agar hidup kita selalu berjalan di jalan yang terang. Tetapi kenyataan di luar sana masih begitu banyak umat-umat Tuhan, masih begitu banyak anak-anak Tuhan, mereka seringkali berjalan di jalan yang gelap. Ada salah satu teman saya yang ada di Manado. Dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi seringkali dia menyerahkan hidupnya hanya untuk selalu melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Dan hari ini saya percaya dalam setiap kehidupan kita, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Di dalam Yohanes 3 ayat yang 19, firman Tuhan berkata, dan inilah hukuman itu, terang telah datang di dalam dunia, tetapi manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Dalam setiap kehidupan kita, Allah mau agar hidup kita menjadi terang yang nampak.
Allah mau dalam setiap kehidupan kita agar hidup kita selalu terang bersinar di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat lampu yang ada di atas ini, walaupun wattnya begitu besar, tapi suatu saat pasti akan mati. Tetapi Allah mau dalam setiap hidup kita agar terang kita itu tidak seperti lampu ini, hanya terang untuk sementara. Tetapi Allah mau dalam setiap kehidupan kita agar terang kita kekal untuk selama-lamanya. Kenapa Allah menginginkan hidup kita untuk menjadi terang? Sebab terang bercerita kebaikan. Terang bercerita tentang apa yang diinginkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, kita lihat apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Kenapa Tuhan mau kita hidup di dalam terang? Kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Matius 5 ayatnya yang ke-16. Coba minta tolong. Di sini firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Allah mau dalam setiap kehidupan kita agar terang itu harus kita nampakkan kepada orang. Sehingga sini firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Allah menginginkan setiap tingkah laku kita, perbuatan kita itu harus baik di hadapan Tuhan. Kita harus bergaul baik di hadapan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi seringkali dalam setiap kehidupan kita tidak menjadi teladan buat orang lain. Kita tidak menjadi teladan kepada istri. Kita tidak menjadi teladan kepada anak-anak. Kita tidak menjadi teladan kepada suami. Kenapa? Karena kita selalu berjalan di jalan yang gelap. Makanya Allah mau dalam setiap kehidupan kita agar kita selalu berbuat baik. Baik kepada orang tua, baik kepada anak, bahkan kepada istri. Sehingga Allah mengajarkan biar terang itu selalu nampak dan selalu memuliakan Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Amin. Dalam setiap kehidupan kita bisa melihat di luar sana begitu banyak kejahatan-kejahatan yang seringkali terjadi. Mengapa? Karena hidup mereka selalu di luar firman Tuhan. Mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Makanya sesuatu hal terjadi di dalam setiap kehidupan mereka. Makanya Allah mau dalam setiap kehidupan kita agar kita selalu mengikuti Dia, agar kita menjadi terang yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kita menjadi terang kepada gembala kita. Kita menjadi terang kepada umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini. Baik kita menjadi terang kepada orang. Amin. Tunjukkan terangmu di hadapan Tuhan. Tunjukkan kebaikanmu kepada sesamamu agar Tuhan memberkati di dalam setiap kehidupanmu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berikutnya kita lihat di dalam Yesaya pasal 58 ayatnya yang ke-10. Yesaya 58 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Amin. Seringkali dalam setiap kehidupan kita sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah menitipkan kekayaan kepada kita. Tuhan sudah menitipkan harta kepada kita. Tetapi seringkali kita sebagai umat Tuhan kita tidak mau berbagi kepada orang lain. Amin. Ada yang terjadi begitu? Seringkali kita tutup tangan. Padahal firman Tuhan berkata, kalau kita memberi lebih maka berkat kita juga akan lebih. Memberi banyak pasti akan banyak diberkati. Memberi sedikit pasti sedikit akan diberkati. Makanya Allah mau dalam setiap kehidupan kita, mari kita harus rela memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan pernah kita menjadi orang-orang yang pelit di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita menjadi orang yang sekikir di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau dalam setiap kehidupan kita. Percuma kita datang beribadah kepada Tuhan. Percuma kita datang memuliakan Tuhan di depan gereja ini. Tapi kalau kita tidak mau membantu sesama kita yang membutuhkan. Banyak sekarang terjadi seperti itu. Tetapi saya percaya pada saat hari ini, kita jemaat GPDI Bethesda Bunta adalah orang-orang yang selalu terangnya nampak di hadapan Tuhan. Amin. Yang selalu setia membantu, selalu setia berkorban, banyak selalu memberi kepada orang-orang yang tidak mampu. Firman Tuhan juga sudah berkata, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Padahal tidak mau masuk akal kan? Kue cuma satu,
kom tinggal itu, terus terang macan kom terang mau kasih kepada orang. Tetapi ini firman Tuhan. Lebih baik orang memberi daripada orang menerima. Itu yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini saya percaya di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bukan saja menjadi teladan kepada orang lain, kita bukan saja menjadi orang yang memperhatikan orang yang tertindas, tetapi kita juga seringkali menjadi orang yang selalu berbagi kepada Tuhan. Amin. Makanya Allah mau dalam setiap kehidupan kita ajar terang kita selalu bercahaya kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah Filipi pasal 2 ayat yang ke-14 sampai 15. Kita lihat apa yang Allah mau dalam setiap kehidupan kita. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 15. Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Di sini firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lanjut. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Amin. Allah mau ajar kita melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Haleluya. Kalau disuruh dipercayakan sebagai pembawa pujian, jangan pernah kita bersungut-sungut. Seringkali banyak yang terjadi begitu kepada anak-anak Tuhan. Amin. Seringkali disuruh pimpin puji-pujian, aduh punya perut sakit. Nah, kalau dia terjadi betul bagaimana? Padahal tidak sakit, iya toh. Disuruh berdoa, sudah pura-pura alasan pergi ke belakang. Padahal tidak mau berdoa. Allah mau dalam setiap kehidupan kita ajar kita jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Apa yang diinginkan Tuhan itu yang kita lakukan. Amin. Sehingga Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, agar kita tidak beraib dan tidak bernoda di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya kita tidak beraib dan tidak bernoda di hadapan Tuhan? Mari kita lepaskan setiap dosa yang seringkali terjadi dalam setiap kehidupan kita. Apalagi dosa yang tukang membantah kepada gembala, apalagi dosa yang tukang membantah kepada orang tua, kepada ayah atau kepada ibu. Itu harus kita tanggalkan semua. Sebab Allah menginginkan dalam setiap kehidupan kita agar kita selalu menjadi orang yang selalu dengar-dengaran kepada Tuhan. Amin. Sehingga terang kita selalu nampak di hadapan Tuhan. Di sini ayat yang terakhir kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke-18. Apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita? Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke-18. Ayat 18. Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-18. Di sini firman Tuhan berkata, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa yang mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Amin. Firman Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita ajar kita selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di sini firman Tuhan berkata ajar kita selalu menuntun orang berdosa berbalik kepada Allah. Amin. Jangan pernah bosan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Walaupun kita sudah sampaikan tetapi mereka tidak mau mendengarkan, yang penting kita sudah sampaikan. Terserah mereka mau dengar atau tidak, yang penting kita sudah sampaikan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan mereka. Kalau mereka percaya, puji Tuhan. Kalau mereka tidak percaya, ya puji Tuhan juga. Ada timpal balik yang akan terjadi dalam setiap kehidupan mereka yang tidak mau menerima firman Tuhan. Makanya Allah mau dalam setiap kehidupan kita seperti ini untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Satu kesaksian saudara, saya latar belakang keluarga saya 80% dari hamba Tuhan. Bahkan mungkin ada yang mengenal kakek saya yang bernama Pendeta Edil Yando, dan anaknya adalah salah satu yang melayani di Tindung.
Sri Liando, itu adalah kakek saya. Tetapi walaupun keluarga saya adalah seorang hamba Tuhan, tetapi dulu itu saya adalah orang yang jahat di hadapan Tuhan. Tidak ada kepikirannya saya untuk menjadi hamba Tuhan. Saya melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Saya selalu melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Sehingga suatu saat saya dipulihkan oleh Tuhan. Saya menyadari sebab apa yang saya perbuat itu jahat di hadapan Tuhan. Sehingga Paulus pun berkata, aku sudah melupakan apa yang ada di belakangku dan aku mengarahkan pandanganku ke depan. Amin. Paulus saja orang yang jahat, tetapi ketika dia menerima Tuhan, ketika dia terima Tuhan di dalam setiap hidupnya, dia rela meninggalkan kelakuannya yang jahat di hadapan Tuhan, sehingga dia bisa berubah. Karena apa? Karena dia ingin hidupnya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Begitu dalam setiap kehidupan kita. Mari tunjukkan dalam setiap kehidupan kita, ajar hidup kita selalu nampak di hadapan Tuhan. Terang kita selalu bercahaya kepada Tuhan. Jangan seperti terang kita seperti lampu-lampu yang ada di atas ini. Jangan terang kita seperti lampu-lampu Natal yang selalu berkelap-kelip, mati hidup. Tetapi biarkanlah terang kita selalu bercahaya di hadapan Tuhan. Kita tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita mampu bercahaya dengan Tuhan. Karena Tuhan yang selalu memberikan terang yang sesungguhnya di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga di sini firman Tuhan berkata, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bukan hanya berjalan di dalam terang, tetapi Allah mau juga dalam setiap kehidupan kita, agar kita tetap mau mengikuti Tuhan sampai akhir hayat kita. Amin. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak pencobaan yang seringkali terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Seakan-akan kita tidak mampu, seakan-akan kita tidak sanggup. Oleh karena itu, mari kita minta kuasa Roh Kudus untuk bekerja dalam setiap kehidupan kita, agar kita mampu melakukan semuanya itu hanya untuk Tuhan. Oleh karena itu, dalam setiap kehidupan kita, di akhir khotbah saya dengan saudara yang ada di tempat ini, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, mari kita tetap hidup di dalam terang. Ketika kita hidup di dalam terang, nama kita pasti akan tercatat di dalam buku kitab kehidupan. Dan Tuhan akan menyediakan satu tempat yang indah, yang tidak akan mampu diberikan orang lain kepada kita, yaitu surga yang kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman, dan saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan datang bagi kita semua untuk mengingatkan kita bahwa kita ini adalah tebusan Tuhan. Kita telah menjadi terang karena Yesus yang adalah terang telah tinggal di dalam kita. Haleluya. Mari semua kita bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat lagu yang berkata, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Apakah benar-benar kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Hidup menjadi terang dimanapun kita berada. Ketika Yesus hidup di dalam kita dan kita mengasihi Dia, maka benar-benar kehidupan kita dapat memancarkan kasih Kristus. Haleluya. Tersembunyi bagimu telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir
Saudara Marco akan berdoa. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Segala puji, segala syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang sudah sampaikan melalui hamba-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan kami yakin percaya firman-Mu tidak akan keluar begitu saja dengan sia-sia, tetapi tertanam dalam hati dan pikiran kami Tuhan, jadi pedoman dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah memberikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Pakai terus dia dalam pelayanannya Bapa, dimanapun ia pergi dan berada. Kiranya Tuhan terus menuntun pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami akan memberikan korban persembahan. Berkati setiap persembahan kami, balas berkat sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan memberi persembahan dan minggu ini adalah minggu yang terakhir di bulan April. Jadi kita akan membawa korban ekstra untuk diakonia. Diterangi oleh cahaya firman Tuhan, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkannya kembali. Terima kasih untuk pengorbanan saudara. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Saudara yang kekasih, hari ini Bapak Gembala tidak ada bersama-sama kita karena hari ini Bapak Gembala ya saudara, Bapak Gembala berada di Luwuk. Kemarin ditelepon oleh Bapak Pendeta Ariel Palese karena beliau ada di Manado. Dia minta untuk melayani ya Bapak Gembala untuk layani di Luwuk pagi ini dan ibadah sore. Dan kita doakan agar supaya pelayanan berjalan dengan baik dan boleh kembali ke Bunta dengan segala selamat. Dan saudara yang kekasih, tadi yang sudah melayani kita, hamba Tuhan ini suami dari Ibu Muli ya. Kalau dulu panggil Muli, sekarang boleh panggil Tante, Tante Muli.
Sesmuli ya, atau terserah saudara ya, Ibu Mulyati dari pengerja di Bunta, dan mereka dipercayakan untuk memegang sidang jemaat di GPDI Dondo. Jadi keluarga hamba Tuhan Pendeta Ronald Pelealu sudah menjadi gembala Doda menggantikan almarhum Bapak Dani Manaroinsong, dan ya, jadi mereka ini akan melayani di Dondo. Ya, puji Tuhan saudara, mereka adalah keluarga yang baru ya. Tanggal 20 November tahun lalu baru menikah, dan mereka sudah ya. Jadi karena di Doda pastorinya itu kosong saudara, jadi ini Pendeta Ronald ya pasti bawa barang-barangnya. Ya, kami tidak tahu apa yang ditinggalkan, tapi keluarga hamba Tuhan ini datang di Bunta cuma bawa baju saudara. Jadi mereka akan masuk di Dondo. Papi bilang, gembala katakan, kamu mau masuk di Dondo, papi kasih modal gitar. Bangun mesbah Tuhan pakai lutut, Tuhan yang mau adakan semuanya ya, yakin. Mereka mau melayani Tuhan, jadi tantangan apapun ya, mau kebutuhan ya, kalau Tuhan gerakkan, jadi itu kamu dari doa ya saudara. Jadi saudara kita bantu mereka ini di dalam doa kita, saudara. Apa yang dapat saudara lihat ya saudara. Sebentar kami selesai ibadah akan ke Dondo, karena di sana kan sudah ada gembala ya saudara. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas Kami bersyukur Tuhan, di hari ini ketika kami berkumpul memuji memuliakan Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan, firman-Mu memberkati kami, menguatkan kami, dan kami tahu Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, kami semakin mengerti, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah jemaat GPDI Bethesda Bunta adalah jemaat yang benar-benar semakin hari mereka melakukan kebenaran firman-Mu, mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati hamba-Mu yang telah melayani Engkau pagi hari ini, keluarga hamba-Mu ini Tuhan, mereka akan ditugaskan di tempat pelayanan di Dondo, kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Pakai mereka ya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadikan mereka hamba Tuhan yang militan dalam melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa yang baru datang kepada Tuhan, membawa jiwa-jiwa bertobat, berbalik dari Tuhan kejahatan-kejahatan dunia kepada terang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu akan berkarya dimanapun, di mana
dan dimuliakan. Jemaat GPDI Bethesda Bunta kami taruh di dalam tangan-Mu sepanjang minggu yang berjalan. Apapun yang mereka buat dan kerjakan dalam usaha pekerjaan, Tuhan memberkati. Kemanapun mereka pergi dan berada, Engkau akan sertai, lindungi. Dan pertolongan Tuhan akan selalu menyata dalam kehidupan mereka. Berkati kota Bunta ini Tuhan, berkati masyarakat yang ada, berkati pemerintah kami ya Tuhan. Kami boleh hidup aman, damai, sejahtera. Tidak ada hal-hal yang akan Tuhan membatasi kami untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan menjadi bagian kota Bunta ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Entar jemaat Tuhan akan kembali ke rumah masing-masing. Tibakan